Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bab tahrimul kuhanah wa ityanul kuhan wa tasdiquhum. Bab tentang mengharamkan haramnya perdukunan serta haramnya mendatangi para dukun dan haramnya mempercayai ucapan mereka. Berkata Asy-Syaikh Salim ibn Eid al-Hilali hafidhallahu ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara, apakah kamu tidak melihat ilal ladzina utu nasiban minal kitab, kepada orang-orang yang mereka itu diberi bagian dari isi Alkitab. Yu'minuna bil jibti, tapi mereka percaya kepada jibt, wa taghut, dan mereka juga percaya kepada para taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Yang dimaksud dengan al-jibtu maka maknanya adalah al-kuhanu was-sahiru, dukun-dukun dan tukang sihir. Ini pengingkaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah tapi masih percaya dengan para pendusta, para taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Adapun Umar ibn Khattab menyebutkan ru'usut tawaghit asra. Ada 10 pimpinan para taghut yang disembah selain Allah. Yang pertama kata beliau iblis laknatullah alaih. Tsani, adapun yang kedua beliau mengatakan yakni al-kuhan was-sahiru, para dukun dan juga para tukang sihir. Wa an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala beliau menuturkan, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajul minal qaum. Kata beliau, tatkala aku sedang salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni salat berjamaah, lalu tiba-tiba salah seorang di antara kaum yang menjadi makmumnya Nabi itu bersin. Faqultu yarhamukallah, maka aku pun mengucapkan doa, semoga Allah merahmati engkau. Ini di dalam salat. Faramani alqaumu bi absarihim, maka orang-orang yang ada ketika itu melemparkan pandangannya kepada diriku. Faqultu, aku berkata, wa sukla ummiyah. Kata Muawiyah ibn al-Hakam, seperti orang-orang Arab yang mengatakan wa sukla ummiyah,
Aduh, malang banget ini nasibku. Bahasanya maksudnya ibuku celaka ini. Ini ungkapan, bukan doa untuk ibunya, bukan. Ma sya'nukum, ada apa dengan kalian ini? Tanduruna ilayya, kok kalian lihat-lihat aku gitu loh. Faja'alu yudribuna biaidihim ala afkhadhihim. Maka mereka pun serta-merta memukul dengan tangan-tangan mereka kepada bagian paha mereka. Maksudnya memberi isyarat, diam, jangan bicara. Falamma ra'aituhum yusammitunani, maka tatkala aku perhatikan, oh ternyata mereka itu mengisyaratkan agar aku diam. Lakinni sakattu. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mualliman qabla wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Beliau mengatakan kemudian aku diam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, maka demi ayah dan juga fa bi abi huwa wa ummi, demi ayahku, dia dan juga ibuku sebagai tebusannya. Ma ra'aitu mualliman, aku belum pernah melihat, aku tidak pernah mendapati seorang muallim, guru yang mengajarkan ilmu, qablahu wala ba'dahu, baik yang sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam maupun sesudah beliau, ahsana ta'liman minhu, yang lebih baik dalam cara mengajarnya dibandingkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa wallah, demi Allah, ma kaharani wala darabani wala syatamani, beliau tidak membentak aku, tidak memukul aku, dan tidak pula mencela diriku. Qal, maka beliau mengatakan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhis shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak boleh di dalamnya sedikit pun dilakukan berupa ucapan manusia. Innama huwa tasbih, sesungguhnya hanyalah salat itu zikir berupa subhanallah, wa takbir berupa lafaz Allahu akbar, wa qiraatul Quran, dan bacaan Al-Quran yang diucapkan di dalamnya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kurang lebih demikian ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni hadisu ahdin bi jahiliyatin wa qad jaa Allah bil islami wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Sesungguhnya aku ini baru saja keluar dari zaman kejahiliahan. Sungguh dulu ada wa qad ja'allahu bil islami, dan sungguh Allah telah mendatangkan agama Islam ini. Wa inna minna rijalan, dan sesungguhnya di antara kami ada lelaki-lelaki ya'tunal kuhana, dulunya suka mendatangi dukun-dukun. Kuhan itu artinya seseorang yang mengaku bisa mengetahui benda yang telah hilang. Itu namanya dukun. Kalau bisa yang mengaku-ngaku bisa mengetahui kejadian yang akan datang namanya arraf, tukang ramal. Kalau yang menyakiti manusia dengan bantuan setan namanya sahir, tukang sihir. Tapi percayalah ibu-ibu, ini 3 saudara kembar, gurunya iblis namanya, la'natullah alaih. Maka tidak ada kebaikan pun pada diri mereka itu. Mereka ini musuh-musuhnya Allah. Gak ada toleransi kepada mereka, karena mereka telah menyekutukan Allah azza wa jalla dan bekerja sama dengan musuhnya Allah azza wa jalla. Qal, kata Nabi kepada kami, fala ta'tihim, jangan kalian datangi itu dukun. Qal, wa minna rijalun yatatayyarun, wa minna rijalun yatatayyarun. Kemudian beliau berkata lagi, di antara kita ada juga laki-laki yang suka bersikap tatayyur. Tatayyur itu artinya mempercayai sial karena sebab
atau karena isyarat dari seekor burung. Qala dzaka syai'un yajiduna fi sudurihim fala yasuddunahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sesuatu yang kalian dapati kadang muncul di dalam dada-dada kalian, jangan kalian pedulikan. Maksudnya kalau itu kalian ucapkan, kalian yakini, jadi batil. Tapi kalau cuman lintasan-lintasan sesuatu, misalnya ibu-ibu bermimpi malamnya giginya tanggal gitu, tapi nggak diungkapkan ke orang lain, ada perasaan nggak enak, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kemudian diyakini, waduh, ini kayaknya bakal dapat sial, diomongkan ke suaminya, bi semalam giginya tanggal 2 dalam mimpi, pertanda apa ya mi? Ini pertanda syirik mi, jawabannya begitu suaminya. Karena memang ikhwati asli kalian itu perbuatan syirik, nggak boleh. Itu namanya tatoyur. Qultu wa minna rijalun yakhutuna. Qala kana nabiyyun minal anbiya'i yakhuttu faman wafaqa khattahu fadzaka. Kemudian kata Muawiyah Ibnul Hakam radhiyallahu ta'ala, aku pun kembali berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, di antara kami sesungguhnya masih ada yang menggunakan atau mempraktekkan apa? Ramalan-ramalan. Di antara kami ada yang menggunakan garis-garis ramal-ramal, percaya dengan hal itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu ada nabi yang menggunakan garis-garis, bila sesuai dengan garisnya nabi tersebut maka silahkan lakukan. Maksudnya kalau itu isyarat datangnya dari petunjuk para nabi, ya nggak apa-apa. Kemudian Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami radhiyallahu taala anhu, ia melanjutkan kisahnya. Wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Ukhudin wal Jawaniyah fattala'at data yawmin fa'idha dibu qad dhahaba bishatin min ghanamiha wa ana rajulun min bani Adam asafu kama ya'safuna lakinni saqaktuha saqtan fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adhama dhalika alayya. Kata beliau, yakni kata Muawiyah ibn Hakam radhiyallahu ta'ala, aku ini memiliki beberapa ekor binatang gembalaan. Syat maksudnya kambing yang digembalikan oleh seorang jariyah. Jariyah artinya budak wanita. Jadi saya punya budak wanita yang menggembalakan kambing milikku. Biasanya ia menggembala di antara di antara bukit Uhud, gunung Uhud dan juga gunung Jawaniyah. Suatu ketika kata beliau, aku datang memeriksa kambingku, ternyata ada 1 ekor hilang dibawa oleh serigala. Sebagaimana umumnya manusia, aku pun marah. Lalu qadarallah, aku pukul wanita itu, budakku tadi. Yani ini tabiat, tuannya marah sama budaknya, kemudian dipukul. Kemudian fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adama dzalika alayya qultu ya Rasulullah afala a'tiquha. Tapi kemudian aku menyesal. Aku jumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perkara tersebut kepada beliau. Beliau menganggap ini bukan perkara kecil. Ini perkara besar, ini keterlaluan. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah lebih baik jika aku bebaskan saja sebagai penebus kesalahanku kepadanya, budak wanita tersebut? Apa jawab Nabi SAW kepada Muawiyah ibn Hakam? Beliau mengatakan, yani i'tini biha fa ataituhu biha. Datangkan dulu dia kepadaku. Lalu ku bawa budak itu menjumpai Nabi SAW. Faqala laha, maka Nabi pun bertanya, Aina Allah,
di manakah Allah? Nabi bertanya kepada siapa ini umat? Nabi bertanya kepada siapa? Budak wanita itu. Qalat fis sama. Ia menjawab, di atas langit. Qala man ana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini siapa? Qalat, ia berkata, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'tikha, bebaskan budakmu ini. Fa inna mu'minah, karena sesungguhnya dia ini wanita mukminah sejati. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamu Muslim nomor 537 dan ini hadis yang sahih. Nanti insyaallah kita akan melihat beberapa faedah dari hadis ini. Yang jelas hadis yang panjang ini Nabi SAW menyebutkan ketika Muawiyah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni hadisu ahdi bi jahiliyah, saya baru saja keluar dari jahiliyah dan masuk Islam. Wa qad ja'allahu bil Islam, sungguh Allah datang dengan membawa Islam. Wa inna minna rijalan, ada di antara kami lelaki-lelaki ya'tunal kuhana, kerjanya mendatangi dukun-dukun. Kata Nabi, fala ta'tihim, jangan kau datangi dukun-dukun, menandakan bahwa larangan ini haram bagi seseorang mendatangi dukun-dukun itu, illa kecuali liiqamatil hujjah, datang ke dukun untuk menasihati dia, suruh tobat dari dukunnya. Tapi nonton mereka berbuat perdukunan tidak boleh. Diriwayatkan dari Sofiyah binti Abi Ubaid radhiyallahu taala anhuma, dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah mengatakan, man ata arrafan, barang siapa mendatangi arraf, si tukang ramal, fasa'alau an syai'in, lalu ia bertanya tentang suatu perkara, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak akan diterima dari orang tersebut salatnya selama 40 malam. Selama 40 malam salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2230. Wa qala alaihi salatu wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, di hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqau bima yaqul, percaya dengan dukun itu terhadap apa yang ia katakan, au atam ra'atahu haidhan, atau siapapun yang mendatangi istrinya dalam kondisi haid, maksudnya dia mengumpulinya padahal istrinya sedang haid, au ata imra'atahu, atau ia mendatangi istrinya itu fi duburiha, pada tempat yang bukan pantas baginya, yakni tempat keluarnya kotoran, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin, sungguh orang ini telah terlepas. Orang ini telah terlepas diri dari ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-Islam, Al-Quran, Al-Haq, kebenaran. Kalimatnya kata Nabi, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasadaqo bima yaqul, percaya pula dengan apa yang ia katakan. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin, ia telah terlepas dirinya dari apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlepas dari Islam. Ini juga dalil yang mendukung tentang haramnya mendatangi dukun-dukun, sekedar datang tok, itu enggak boleh. Bahkan di hadis yang lainnya dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijad darajatil ula, tidak mungkin akan sampai kepada derajat tertinggi, man takahana awis taqsama, orang yang suka melakukan praktek perdukunan, awis taqsama, atau orang-orang yang suka mengundi-ngundi keberuntungan, mengundi nasib, aw raja'a min safarin tatayyuran, atau orang yang menangguhkan perjalanannya enggak jadi keluar gara-gara ada keyakinan suara burung mendatangkan sial bagi dia. Riwayat ini adalah riwayat yang disebutkan oleh beliau di sini, dikeluarkan oleh Al-Imam
Abu Daud dalam kitab Silsilah Ahadits Shahihah nomor 2161, hadisnya hasan. Walhasil semua dalil yang kita sebutkan tadi adalah penjelasan tentang tidak dibenarkannya, tidak diperbolehkannya seseorang bermain-main dengan masalah perdukunan. Dan Islam tidak punya toleransi dengan perbuatan yang ada kaitannya dengan dukun. Mau itu disebut dengan barongan. Tahu barongan ibu-ibu? Ada yang hobi nonton barongan? Taubat ya bu. Atau jangan-jangan ada yang jadi penarinya barongan dahulu? Wajib taubat. Atau mau dinamakan kuda lumping ya, atau apa namanya itu yang pakai kepala buto ditaruh di kepala itu, itu dia kerjasama dengan perdukunan, boleh. Maka min fikil bab, dalam bab ini kita bisa mengambil beberapa faedah dari hadis-hadis yang kita terangkan tadi. Qala al-Baghawi fi syarhis sunnah, Imam al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah mengatakan, fal kahinu, yang dinamakan dengan kahin, huwallazi yukhbiru anil kawaini fi mustaqbaliz zaman wa yadda'iya ma'rifatal asrar wa mutala'ata ilmil ghaib wa kana fil arabi kahinatun yadda'una ma'rifatal umuri faminhum man kana yaz'am anna law ra'isan minal jin wa tabi'atan talaqi ilail akhbar wa minhum man kana yadda'i annahu yastadrikul umur bi fahmi a'tihi. Kata beliau, yang dinamakan dengan dukun. Sebentar, Ma. Yang disebut dengan dukun, setiap orang yang dirinya mengaku bisa mengetahui perkara-perkara yang telah berlalu, berupa benda-benda yang hilang, atau mengaku dan meramal bisa mengetahui kejadian yang akan datang, dan dia menganggap dirinya menguasai ilmu ghaib. Perlu diketahui, kata beliau, dulu orang Arab, di kalangan bangsa Arab terdapat dukun yang mengaku-ngaku bisa tahu yang gaib. Ada yang mengaku dia mampu menguasai pimpinannya para jin. Ada pula yang mengaku dia memiliki pembisik. Maksudnya dia punya teman yang gak kelihatan oleh orang lain, suka membisiki dia sesuatu berita-berita yang dia ingin ketahui. Di antara mereka ada yang mengaku bisa mengetahui banyak hal melalui ilmu aneh, nyeleneh, rahasia yang dia miliki. Ini disebut dengan dukun. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya bisa meramal kejadian yang akan datang, mengaku mengetahui perkara gaib, bisa menguasai pimpinannya para jin, mengaku-ngaku dibisik-bisiki sesuatu untuk melakukan ini dan itu semua hakikatnya adalah kuhan. Apa kuhan? Dukun-dukun atau kahin, si dukun. Maka kalau pada hari ini misalnya ada orang menisbatkan diri kepada Islam, barangkali dia menggunakan jubah, barangkali juga menggunakan sorban, lalu dia mengatakan bisa mengetahui yang gaib. Orang datang belum ngomong, dia bilang saya tahu kamu mau ngomong apa. Ini dukun. Itu sudah dukun. Jadi kalau Anda datang ke rumahnya ini, saya tahu inti mau ngomong apa. Sudah, ibu-ibu pamit, tinggal pulang aja. Wala salam wala kalam. Kalau ditanya kenapa? Oh, sudah yakin Pak, Bapak dukun. Dah, tinggal aja. Nggak ada manfaatnya duduk dengan mereka kecuali ibu-ibu menasihati dia, mengingatkan ini dukun dalam Islam dilarang. Anda beragama Islam, iya. Kalau Anda beragama Islam wajib tinggalkan segala macam perkara yang berkaitan dengan apa? Dukun. Walaupun sekarang namanya nggak lagi dukun, Bu. Sekarang namanya apa? Guru spiritual. Sekarang namanya guru spiritual. Aslinya dukun. Memang syaitan itu kalau mau menjerumuskan manusia, nama-nama yang jelek itu diganti yang baik-baik. Sementara yang baik diganti dengan yang buruk-buruk. Kayaknya sekarang
Jangan terlalu lemah lembut, Bu. Kalau dalam masalah yang kayak begini, enggak usah terlalu lemah lembut, bilang aja dukun. Ada lagi yang nyebutnya mentalis. Sampai terkenal di TV-TV begitu ya. Ini mentalis terkenal gitu. Bilang aja itu namanya apa, Umat? Dukun. Ini gara-gara nama mentalis jadi orang enggak ada kebencian, malah simpatik. Kok kita bilang dukun, orang akan pergi meninggalkannya. Nah, hada. Lalu kata Imam Al-Badawi, wa ammal arraf, adapun al-arraf huwa alladhi yadda'i ma'rifatal umuri bi muqaddimati asbab yastadallu biha ala mawaqi'iha. Sebaliknya arraf dalam bahasa Indonesia diterjemahkan arraf dengan apa? Tukang ramal. Siapa ini arraf? Orang yang mengaku mengetahui banyak perkara dengan menggunakan isyarat. Ya, ada yang melihat bentuk raut wajah. Ini raut wajahnya kayak begini nih. Kadang-kadang sebagian orang demikian. Melihat dari raut wajah, anaknya mau dilamar sama seorang lelaki, dilihat raut wajahnya, jangan nak, ini wajahnya wajah pembohong ini. Jangan-jangan ini ibunya dukun ini. Karena nggak punya bukti dia mengatakan demikian. Islam itu hanya berbicara dengan bukti, tidak dengan perkiraan-perkiraan. Ada yang mengatakan, lihat dulu telapak tangannya, garis tangannya begini, ini bakal nggak kaya raya, jangan nikah dengan dia. Dukun, maaf, arraf bahasanya, tukang ramal, nggak boleh. Ya, kalau masruqi minal ladzi saraka, misalnya dia bisa menunjukkan siapa yang mencuri, wa ma'rifati makanid dhalla, mengetahui tempat benda hilang, ya, wa tutumal mar'atu bizina, bisa menuduhkan perempuan ini berbuat zina atau enggak gitu. Jadi kalau suaminya ragu-ragu, ini wanitanya sedang berbuat zina atau tidak, dia datang ke tukang ramal ini. Kalau lu berkata, ini istrimu berbuat zina, padahal tidak. Dalam Islam kan nggak boleh menuduh seseorang berbuat zina tanpa apa? Bukti. Fa yaqul min sahibi wa nawi dzalika min al-umuri wa minhum ma yusamma al-munajjim kahinan. Ya, mirip-mirip lah. Sama dengan yang seperti ini. Lalu kemudian memberitahu, ini loh, kondisi istrimu begini, kondisi hartamu demikian, dan yang semisal daripada itu dari urusan-urusan yang sebenarnya tidak bisa diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tadi itu mau dinamakan kahin, mau dinamakan dengan arraf, atau juga disebut dengan ahli nujum. Ahli nujum, paham ya Bu ya? Meramal dengan menggunakan apa? Bintang zodiak itu loh Bu. Gemini apalagi Bu? Apa Gemini, Pisces, apalagi itu ya? Libra. Nah itu ibu-ibu yang masih hafal tuh, masya Allah. Ya, yusamal munajim kahinan, ya sama aja itu. Hakikatnya mau ahli nujum, ahli zodiak, tukang ramal atau apapun namanya, itu dinamakan dalam bahasa kita disebut dengan dukun. Gak boleh dalam Islam. Qultu fayadkhulu fit tahrim ad-darbu bil husa wan nadru fin nujum wa qira'atul kaffi wal khattu bir ramli wa qira'atul fanjani wa ma syabahu dzalika fa innahu kuhana. Ditambahkan oleh Syekh Salim Al-Hilali, bukan hanya pengakuan yang bagi menggunakan cara-cara tertentu yang tadi kita sebutkan, tapi masuk kategori diharamkan, dan ini kategori bagian daripada perbuatannya dukun-dukun atau al-jibat tadi itu, meramal dengan cara melemparkan kerikil. Ya, batu-batuan itu Ibu, batu-batu kecil dilempar nanti diramal, ini begini begitu. Ya, atau misalnya menggunakan ilmu perbintangan, atau misalnya orang menisbatkan diri dengan melihat garis tangan, atau menggunakan raut wajah, atau orang tadi disuruh menggambar di sebuah kertas, nanti dibaca, ini pertanda begini, pertanda begitu. Orang zaman sekarang kan begitu, Mat. Dilihat telapak tangannya, ini telapak tangan kayak gini nih, bakatnya jadi biduanita. Padahal ini yang menyebabkan gempa sama tsunami yang kayak begini. Para biduan dalam hadis yang sahih itu Bu, menyebabkan terjadinya apa? Tenggelamnya sebagian negeri. Ini biar para penyanyi tahu. Salah satu akibat dari maksiat yang mereka lakukan itu. Nas'alullah ta'ala as-salama wal
afiyah. Kasihan saudara-saudara kita yang tidak tahu apa karena ikut berimbas apa? Dari hasil maksiatnya. Wajib diingatkan karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi yang membaca telapak tangan, oh anak ibu bagusnya jadi seni rupa ini Bu, suruh bikin patung, padahal patung menyebabkan orang jatuh dalam perbuatan apa? Syirik. Udahlah, kalau orang itu udah perbuatan itu menyimpang dari syariat akan membawa kepada penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ramalan kayak begitu nggak dibenarkan. Atau menggunakan kartu apa namanya Bu? Kartu tarot. Iya toh Bu? Nah, atau menggunakan bola itu, bola kaca itu. Dibohongin mungkin sama dukunnya itu. Atau macam-macam. Atau menggunakan mangkuk, menggunakan gelas. Semua ini masuk dalam kategori praktek perdukunan dalam Islam. Ini yang diyakini dalam Islam. Fa innahu kuhana, kata beliau, itu semua praktek perdukunan. Wala syakka wala raiba, tidak ragu lagi. Maka ini bagi ibu-ibu gak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Dan jangan bermain-main. Jangan pula meniru gaya-gaya mereka. Kita gak boleh meniru mereka ini, karena mereka masuk kategori dalam kategori taghut, ru'usut taghut, pimpinan-pimpinannya berhala-berhala yang disembah selain Allah tabaraka wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sayangnya sebagian kaum muslimin pada hari ini tidak bersikap tegas, malah kadang-kadang anaknya dikenakan bagi mereka busana-busana yang menjadi syiar-syiarnya tukang sihir. Tuh anak diberikan mainan apa itu ibu? Tongkat, dikasih bintang di atasnya. Buat apa coba? Biar bisa ngomong simsalabim, abrakadabra. Kalimat-kalimat ini kan kalimat-kalimat yang gak dimengerti maknanya. Tidak pantas seorang mukmin mengucapkan kalimat itu. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidaklah terlafadzkan dari sebuah perkataan melainkan padanya ada malaikat yang mengawasi. Malah sebagian orang tua membelikan anaknya baju tukang sihir, dilengkapi sama sapu ijuknya itu, atau sapu apa namanya itu. Ya Allah ya Rabbana, ngajarin anaknya jadi taghut. Naudzubillah. Naudzubillah min. Enggak boleh. Hada umat. Asani, kita ambil faedah yang berikutnya. Dari penjelasan hadis-hadis tadi itu dan ayat tadi itu, ja'al wa'idu taratan biadami qabuli salah wa taran bitakfir. Ancaman terhadap sesuatu seperti dunia perdukunan dan semisalnya kadang-kadang disebutkan dalam bentuk tidak akan diterima salatnya. Kadang-kadang bentuknya berupa apa? Takfir. Bisa menyebabkan kufur. Fayamilu ala al-ati. Maka membawa kepada kemungkinan berikut ini. Fa in ja'ahum ghairu musaddiqun lahum falam tuqbal salatu arba'ina lailah. Kalau dia datang ke dukun, bertanya sama dukun, dia enggak percaya. Dia datang ke sana tidak membenarkan si dukun tadi itu, salatnya enggak diterima 40 malam. Fa in saddaqahum wa amana biqaulihim kufrun. Tapi kalau sampai dia membenarkan ucapan si dukun itu, percaya 100% dengan ucapannya, kufur. Ini bisa kafir. Wa bari'um mimma unzila ala Muhammadin, dan dia bisa berlepas diri dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Islam yakni maksudnya. Fala yajtami'ul iman wa tasdiqul kuhan. Berarti kesimpulannya apa umat? Enggak mungkin keimanan bisa menjadi satu dengan perdukunan. Makanya enggak benar kalau ada orang mengatakan beda ini Ustaz, ini dukun imani, islami. Ngawur itu. Enggak ada dukun islami, enggak ada. Dukun Islam. Islam datang untuk menghancurkan segala macam bentuk dunia perdukunan. Dan ini sudah Allah tunjukkan berkali-kali. Tidak akan menang. Tipu dayanya para dukun, tipu dayanya tukang sihir tidak akan menang. Jika tampak menang di dunia, enggak akan menang di yaumil qiyamah. Enggak akan beruntung. Ini nasihat buat saya dan buat ibu-ibu, ajarkan kepada anak-anak kita tentang bahayanya dunia perdukunan ini. Jangan pernah mereka mengambil jalan
cuman sekedar pengin tahu perdukunan itu kayak apa, nggak boleh, jangan. Nanti hati itu disambar oleh syubhatnya dukun-dukun. Naqala al-Hafidz fi Fathil Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala rahmatan wasi'atan, dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-10 poin 217 beliau mengatakan Anil Khattabi qaulu al-kahinah qaumun lahum adhanun hadatun wa nufusun syariratun wa taba'un nariyatun fa'alafathum asyayatin lima bainahum minat tanasubi fi hadhil umuri wa musa'adatin bi kulli ma tasilu qudrati ilaihim wa kanatil qur'ana fil jahiliyah fasiyatun khususan fil arabi linqita'in nubuwati fi wa hiya ala asnaf. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan, yakni menukil ucapan Imam Al-Khattabi, dukun orang yang punya akal yang merusak, hati yang jahat, tabiatnya kasar. Ibu akan lihatlah, kalau orang itu cinta dengan dukun, apalagi dia itu dukun sendiri, nggak ada bu dukun yang lemah lembut, nggak ada. Nggak ada dukun yang hatinya santun, nggak ada. Nggak ada dukun yang otaknya itu cerdas, nggak ada. Otaknya itu jahat, bodoh. Kata beliau, dukun adalah orang di mana syaitan suka berkumpul dan berteman terhadapnya. Kenapa begitu kata Imam Al-Khattabi? Karena ada kemiripan antara dukun dengan para setan. Ada kemiripan antara para dukun dengan para setan. Makanya syaitan suka membantu dukun memenuhi semua keinginannya, karena dukun termasuk tentara-tentaranya, komandan-komandan perangnya para syaitan. Naudzubillah min dzalik. Ketika Nabi menyebutkan sifat-sifat syaitan, di antaranya apa umat? Syaitan itu sifatnya suka dengan yang kotor. Makan dukun suka dengan yang kotor. Ustaz, sekarang dukunnya modern Ustaz, nggak suka yang kotor di depan orang lain. Ketika dia sendirian maka akan tampak bahwa dia menyukai yang kotor. Fahimtun? Umat. Nah, syaitan suka makan dengan tangan. Maka Anda lihat dukun-dukun kalau mempraktekkan perdukunannya pasti mendahulukan tangan kirinya. Apa benar Ustaz? Saya tidak menganjurkan ibu-ibu cari tahu ya, karena datang ke dukun itu menyebabkan sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Tapi tabiatnya ada kesamaan kata beliau, nggak berbeda. Pada zaman jahiliyah dulu, dukun banyak tersebar di kalangan bangsa Arab karena apa? Terputusnya ajaran para nabi ketika itu, ada masa fatrah. Tapi begitu diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perdukunan itu disingkirkan, diperangi oleh Nabi dan kaum muslimin yang ada pada masa itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Perlu dicatat ada beberapa jenis dukun. Jadi dukun itu umat ternyata memiliki spesialisasi. Jadi ada macam-macam dukun itu. Yang pertama minha ma yatalaqawna minal jin fa innal jinna kanu yas'uduna ila jihati sama fayarku ba'dhum ba'dha ila ayyadnuwa al-a'la bihaisu yasma'ul kalama fayalqi ila alladhina yalihi ila ayyatalaqaw man yalqihi fi udunil kaini wa fayazidu fihi falamma ja'al islamu wa nazala al-qur'anu qurisatis sama' minasyayatin wa ursilat alaihim syihab aw asyabu fabaqiya min istiraqihim ma yatakhatafu al-a'la fayalqi ila al-asfali kama qala Allah ta'ala illa man khatifal khatfata fa'atba'u shihabun thaqib. Jenis yang pertama kata penulis, jenis dukun
di mana ketika dia mempraktekkan perdukunannya itu langsung memperoleh berita dari temannya dari bangsa jin. Jin ini naik ke langit dengan cara berundak-undakan. Tahu undak-undakan, Bu? Jadi satu jin naik punggungnya jin yang lain, naik punggungnya jin yang lainnya lagi, terus ke atas. Ingin mencapai langit yang paling atas untuk mencuri berita. Di sana mereka mendengar ucapan-ucapan yang ada di atas langit. Lalu yang paling atas menyampaikan kepada yang di bawah. Tapi ingat, setiap dia menyampaikan kepada yang di bawah ditambahi dengan satu apa? Kedustaan. Terus begitu sampai terakhir terdengar oleh temannya dari bangsa manusia, yaitu si dukun. Sama dukun ditambah-tambahi. Nah, berarti yang paling celaka siapa, Bu? Siapa yang paling celaka? Yang datang ke dukun. Karena dia paling dapat kebohongannya, paling terakhir kebohongan yang dia dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Dia tambahi setelah datang Islam, Al-Qur'an diturunkan, langit pun dijaga, wa ja'alna. Allah menyebutkan dalam surah Al-Mulk, wa laqad zayyana sama'ad dunya bima sabiya wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang, kami jadikan dia rajam bagi setan. Yani setan yang mencuri berita. Nah, sehingga tidak ada lagi setan yang bisa naik ke langit. Berita-berita langit yang mereka curi itu baru bisa disampaikan oleh syaitan yang di atas kepada setan yang di bawah, selama mereka tidak terkena panah api tersebut. Yang Allah katakan illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu syihabun tsaqib, akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan langit, maka ia dikejar oleh salah satu api yang sangat terang benderang. Wallahu alam bisawab. Berarti mendatangi dukun enggak ada manfaatnya. Ustaz, tapi sebagian orang datang ke dukun ternyata benar-benar terjadi, tapi yang tidak terjadi jauh lebih banyak. Maka setan menghias-hiasi seolah-olah itu benar semuanya, padahal kebalikannya, yang benar satu, yang salah 1 juta. Wallahu alam bisawab. Nah, berita yang disampaikan para dukun sebelum datangnya Islam itu banyak yang sesuai dengan kenyataan. Akan tetapi setelah munculnya agama Islam, sangat jarang sekali, bahkan hampir-hampir tidak ada yang sesuai dengan kenyataan. Walhamdulillah, untuk bukti bahwasanya dukun tidak punya kekuatan apa-apa. Ini nasihat bagi kaum muslimin, harus kuat melawan perdukunan dengan cara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara meninggalkan mereka. Jangan mau berteman dengan mereka, jangan mau berbicara dengan mereka, jangan duduk satu meja dengan mereka, jangan mau berjalan dalam satu jalan dengan mereka. Pilih jalan yang lain. Karena perdukunan itu sesuatu yang merusak, kesyirikan yang besar. Sama dengan hal sihir. Ketika Nabi mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang pasti membinasakan kalau kalian mengerjakannya. Kata Nabi yang pertama al-isyraku billah, yang kedua kata Nabi as-sihru, berlaku perbuatan apa? Sihir. Di hadis riwayat Imam Tirmidzi Nabi mengatakan as-sairu, tukang sihir, wal mustashiru, dan orang yang minta dipraktekkan apa? Sihir. Dukun dan yang minta dipraktekkan perdukunan, tukang ramal dan yang minta dipraktekkan untuk perbuatan ramalannya. Jadi yang melakukan sama yang minta mempraktekannya, yang datang kepada dukun-dukun itu sama, finnar, mereka di neraka. Illa man taba, kecuali bertobat, wa amana, memperbaiki tauhidnya, wa amila amalan salihan, mengikuti sunnahnya nabinya sallallahu alaihi wasallam, kalau akan terima taubatnya. Walhasil ini jenis dukun pertama, yakni menerima berita dari para syaitan yang mencuri berita di langit. Yang kedua, jenis dukun yang kedua, wallahu a'lam bishawab. Qala muallif hafizallahu taala, ma yukhbirul jinni bi min man yuwali mimma ghaba an ghairi mimma la yatlu alail insanu ghaliban aw yatlu alaihi min qurbin min ulamin ba'dahu man quriba min ulaman ba'dahu. Kata beliau,
Jenis yang kedua yang biasa dilakukan oleh para dukun, yaitu berita-berita gaib yang disampaikan jin kepada mereka yang loyal dan tunduk kepadanya. Ini berita yang biasanya tidak diketahui oleh manusia, atau berita yang hanya bisa diketahui setelah disaksikan dari dekat. Ini ada yang demikian pula. Jadi kadang dukun mempraktekkan ilmunya tentang kejadian yang tidak diketahui oleh orang lain, seolah-olah dia yang bisa mengetahuinya. Ini sama. Intinya umat nomor 1, nomor 2, nanti ada nomor 3 dan 4. Semua jenis-jenis berita yang datang kepada setan kepada mereka, itu dunia perdukunan yang dilarang. Atau yang ketiga, berita yang disampaikan berdasarkan perakiraan. Dukun itu ada yang ngira-ngira, kadang benar kadang tidak. Biasanya pakai isyarat-isyarat, dugaan-dugaan, prasangka-prasangka. Oh, misalnya begini, biasanya wanita kalau misalnya ada tai lalatnya di bagian mulutnya, ini biasanya cerewet. Nah, ini dukun ini, Bu, yang ngomong begini. Maka ibu-ibu jangan pernah begitu ya. Jangan pernah mengatakan, "Nah, kalau kamu cari istri jangan yang ada tai lalatnya di bibirnya," katanya. Loh, bahaya ini, ibunya jadi apa namanya? Dukun. Enggak benar, ini enggak benar. Berapa banyak orang yang tai lalatnya di lisan, tai lalatnya di bibir, tapi kemudian dia apa? Orang yang santun, sedikit bicara karena menghafal apa? Quran. Dan berapa banyak yang enggak ada tai lalatnya malah Masya Allah. Seperti apa namanya, umat radio yang bersuara kencang. Kalau rusak enggak bunyi, Bu. Nah, wallahu alam bissawab. Hada ummat azanillahu wa iyyakum. Memang Allah mengabdikan sebagian orang kemampuan dalam hal ini, namun kebanyakan dugaan tersebut bohong belaka. Ada yang keempat, berita yang disampaikan merupakan hasil dari percobaan atau umumnya biasanya. Nah, biasa kayak gini, biasa berita kayak begini ini berdasarkan pengalaman yang sudah sering terjadi. Ya, ini bentuk seperti ini hampir sama seperti sihir. Ya, sebagian orang menggunakan ilmu-ilmu ramal seperti zajar, torik, ilmu nujum. Menurut syariat Islam semua yang tercela, nggak diperbolehkan. Jadi memang ada yang demikian itu. Ada yang demikian, maka tidak dibenarkan. Jadi walaupun itu kebiasaan-kebiasaan, tidak boleh dia mengatakan biasanya begini, biasanya begini. Itu tidak dibenarkan dalam syariat. Tapi kalau misalnya dikatakan insya Allah orang kayak gini barangkali punya beberapa ciri-ciri begini dan begitu, itu pun juga tidak patut, karena kita tidak pantas mengucapkan tentang kondisi sesuatu dengan dugaan-dugaan kecuali punya bukti. Fahim tunnah? Faedah yang keempat, umat. Faedah yang keempat. Tadi itu 4 poin bagian bagaimana cara dukun itu mendapatkan apa? Berita. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, faedah dari hadis tersebut. Poin yang keempat, bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab isabatil kuhana ahyanan likaila yaghtarul abdu bidzalika. Dalam penjelasan hadis tersebut atau ayat yang kita baca tadi itu, di sini kita bisa mengatakan bahwa Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab berita yang sampai kepada dukun. Ada yang benar, tapi seringnya apa? Keliru untuk menipu manusia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasun anil kuhan. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah, ini gimana dengan beritanya dukun? Gimana dengan beritanya dukun? Faqala laisa bisyai, kata Nabi, memang kenapa? Itu bukan apa-apa. Itu cuman bohong, kata Nabi. Faqalu ya Rasulullah wa ya Rasulullah innahum yuwaddisuna ahyanan bisyai'in fayakun waqan. Mereka itu dukun-dukun berbicara sesuatu kepada kami, kadang-kadang sesuatu yang dibicarakan itu terjadi benar loh. Faqala Rasulullah, kata Rasulullah, tilkal kalimah minal haqqi yakhtafuha minal jinni fayukirruha fi uduni waliyih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kalimat kebenaran yang dicuri oleh jin lalu dibisikkan kepada dukun-dukun dan pengikut-pengikutnya. Kata beliau, fayakhlituna ma'a mi'ata kadzbah. Setiap berita yang sampai tadi dicampur adukkan dengan 100 kebohongan. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah.
Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka kaum muslimin yakin enggak ada manfaatnya mendatangi para dukun tadi. Tetapi dia bisa menyakitinya dengan bantuannya bangsa jin. Dan kaum muslimin tidak boleh takut dengan mereka. Dan harus mulai dari sekarang, harus mulai terang-terangan. Tidak ada toleransi kepada segala macam jenis apa? Dukun. Mau dukun putih, mau dukun hitam, tetap namanya apa? Dukun, khalas. Kita enggak memerlukan mereka. Kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Mau dukun itu mengatakan, "Oh, kemarin sesajinya kurang yang buat laut. Mau makin gede tsunami-nya." Apa belum cukup sama mereka? Bencana yang ditimpakan kepada kaum ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala macam kesyirikan. Kita hanya mencukupkan diri kepada Allah. Nah, atau misalnya merasa memerlukan bantuannya siapa? Jin-jin yang ada di lautan. Tidak, kita lebih mulia daripada bangsa jin kalau kita bertakwa dan beriman. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam ayat yang lainnya wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kepada Allah saja harusnya orang beriman itu menyerahkan rasa tawakalnya, bukan kepada laut. Dikasih buah-buahan, enggak butuh, laut enggak butuh sama buah-buahan. Karena laut sudah dicukupi oleh Allah rezekinya. Dicukupi oleh Allah rezekinya. Dikasih sapi, buat apa juga? Laut enggak butuh sapi. Enggak usah buat Roro Kidul, suruh Roro Kidul nyari sendiri. Cari di mana kayak begitu. Kenapa mesti dikasih? Fahimtun? Dan tidak boleh tidak boleh takut kepada syaitan tadi itu. Ya, kemungkinannya dia marah Ustaz. Kalau marah kenapa memangnya? Nanti dia memerangi kita, ya kita lawan. Kalau kita meninggal insyaallah syahid. Kalau tunduk sama mereka, kalla summa kalla. La. Tidak. Kita mengucapkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada yang patut diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang bertauhid demikian. Enggak pantas menyerahkan ketundukannya kepada para taghut. Allah menyebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? Ani ibudullah. Sembah Allah. Murnikan ibadah buat Allah. Umat, kurban itu ibadah atau bukan? Nah, Nabi kita mengatakan man daba li ghairillah faqad asyraka, kata Nabi, man daba li ghairillah faqad asyraka, barang siapa menyembelih ditujukan kepada selain Allah syirik. Dia telah berbuat syirik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ani ibudullah wajtanibu taghut. Rasulullah itu memerintahkan sembah Allah, murnikan ibadah hanya buat Allah. Jauhi taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu harga mati. Jangan ditukar dengan yang lainnya. Ini kunci untuk bisa masuk ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan masuk surganya Allah sekalipun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau mencampuri dengan kesyirikan. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, innallaha harama 'alan nar. Allah mengharamkan atas neraka itu rajulun yaqulu la ilaha illallah khalisan min qalbi. Rajulan yaqulu la ilaha illallah khalisan min qalbi. Seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak bercampur dengan kesyirikan. Ikhlas datang dari hatinya. Wa fi riwayah yabtaghi bi wajhi Allah. Dia ucapkan itu karena dia ingin berjumpa dengan wajahnya Allah. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Ada tauhid ya umat. Ini tauhid. Maka dengan demikian umat asal bagaimana tindakan-tindakan yang nyata bentuk memerangi perdukungan. Yang satu, tindakan nyata itu dengan cara belajar tauhid. Ajak keluarga kita belajar tauhid. Buka tulisan-tulisan para ulama. Datang ke majelis-majelis ilmu yang menyampaikan tentang dakwah tauhid dan sunnah. Ini cara kita memusuhi para dukun. Nah, kalau keluarga kita sudah paham tentang tauhid, nggak akan ada lagi yang sibuk datang ke mana? Dukun-dukun. Nggak laku, karena mereka sibuk dengan
ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau semakin jauh dari ilmu agama, ya sudah sebentar-sebentar dukun. Sakit kepala, pusing, dikira kena teluh, datang ke dukun. Padahal dikasih bodrek biidznillah sembuh. Jadi nyebut merek ini. Afwan. Nah, wallahu alam bisawab. Ya karena tidak belajar ilmu agama, mau nikahkan anak bingung. Cari hari baik. Lawang semua hari. Hari dari dulu sampai sekarang itu kalau nggak Senin ya Selasa, ba'da Sulasa Arbi'a, ba'da Arbi'a Khamisah, ba'da Khamisah Jumu'ah, ba'da Jumu'ah Sabat wal Ahad, kan begitu Ibu? Nggak ada hari yang lainnya. Kenapa mesti bingung? Anda Ustaz ada yang paling legi apa segala macam itu? Nah, ya tetap aja harinya tetap Sabat. Maka kami katakan kepada umat azanillahu wa iyyakum dalam masalah ini, ya sudah, belajar ilmu agama supaya tidak lagi menggunakan cara-cara perdukunan. Ya karena tidak belajar ilmu agama, bingung mau bikin rumah menghadapnya kemana. Masya Allah, yang rumah itu menghadapnya ke jalan. Soalnya umat, jadi jangan bingung. Enggak Ustaz, bingung meletakkan ngeletakkan batu pertamanya hari apa? La haula wala quwwata illa billah. Ini karena perdukunan, ribet. Perbuatan syirik itu membuat orang ribet, membuat orang itu tidak punya kepercayaan diri yang tinggi. Anda lihat orang kalau berbuat syirik, saya sering ulang-ulang kepada umat. Kalau mau berangkat keluar rumah bingung. Lihat arah angin dari selatan apa utara ini. Kalau orang bertauhid kan gampang, keluar rumah, ucapkan salam kepada keluarganya lalu membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa, bebas, merdeka orang bertauhid itu. Lihat orang musyrik di tengah jalan nabrak kucing udah bingungnya enggak karu-karuan. Turun bungkus sama apa? Bajunya. Lalu bingung cari bunga 3 warna, ditanamnya di mana, ritualnya kayak apa. Itu kucing. Lihat itu saudara kita yang wafat bergelimpangan di malu. Mana ya mereka-mereka yang seperti itu yang bingung? Yang mereka bingung dengan kucing-kucing seperti itu. Harusnya kan mereka sibuk dengan mereka saudara-saudara kita ini yang sudah wafat itu. Segera dimakamkan dan semisal daripada itu. Wallahu ta'ala alam. Ini karena perbuatan syirik, ribet. Perbuatan syirik itu ribet. Mau nikah ribet, mijak telur harusnya direbus, dipijak. Sahih umat. Bikin itu bunga dari daun kelapa dibentuk tertentu, sudah bagus-bagus dikira buat hiasan, dibuang di atap rumah. Coba lihat. Keyakinan aneh nggak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalnya mengatakan ini bukan ajaran Islam, selesai masalahnya. Masalahnya mereka mengatakan ini bagian daripada apa? Islam. Kita nggak bisa terima karena menisbatkan kepada Islam. Islam berlepas diri dari hal itu. Kalau mereka mengatakan ini bukan dari Islam, ini ajaran kita, ajaran nenek moyang, selesai masalah. Kita akan katakan ya, itu dalam Islam disebut dengan budaya yang munharifun, menyimpang dari ajaran Islam, kan begitu. Jadi ketegasan dalam Islam, ketegasan seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang anehnya sebagian mereka melakukan acara perdukunan pakai kerudung, dukunnya pakai surban. Ya Allah, ini namanya mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Hada yauma, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Akhiru da'wana Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.